Karang Taruna bisa kita kendalikan, tidak sampai terjerumus pada kegiatan-kegiatan yang itu kurang. Tempat-tempat ibadah yang kurang mendapatkan sentuhan dari pemerintah kota. 2024 tonggo dewi, wis wayahe Benowo duwe wakil dewi. Halo Rek, kembali lagi di acara GS TV bersama saya Aisyah Ayu. Dan kali ini kita kedatangan seorang pria yang sangat hebat dan keren banget. Berasal dari kota Surabaya, beliau ini adalah caleg Dapil 5 di mana menaungi wilayah Kecamatan Benowo, Pakal, Sambikerep, Lakar Santri, Karangpilang, Duku Pakis, dan Asem Rowo. Wow, langsung saja kita sambut narasumber kita yaitu Bapak Suwanto atau yang disebut dengan Pak Wanto. Assalamualaikum, Mbak Waalaikumsalam Asia. Bapak. Selamat sore Bapak. Selamat Gimana sore. nih kabarnya Pak? Alhamdulillah tetap sehat dan semangat. Wah, alhamdulillah tetap sehat dan semangat walaupun cuaca Surabaya sangat panas Luar ya Pak biasa, ya. cuacanya luar biasa hari ini. Surabaya sangat panas. Wah, Iya. dan Bapak bisa ini ya meluangkan waktunya untuk datang ke sini. Terima kasih Alhamdulillah. banget ya Iya. Bapak ya. Untuk Wah. GS Surabaya TV luar Wah, biasa. Tetap luar harus biasa. saya hadir. Oke, untuk mengawali pembicaraan kita kali ini Bapak, saya mau tanya nih Pak, bagaimana sih latar belakang pendidikan Bapak ini? Karena mungkin bisa mengingatkan para alumni nih Pak, untuk mendukung serta mensupport Bapak di pemilihan calon legislatif di tahun 2024 nanti. Mungkin bisa dimulai dari sekolah dasar dulu Pak, sampai terakhir pendidikan Bapak. Oke, makasih Mbak Aisyah. Saya dari sekolah dasar di pedesaan di Kota Jember. Jadi SD-nya di Jember, kemudian menempuh pendidikan SMP negeri juga di Jember. Kemudian setelah lulus SMP baru saya masuk di Surabaya tahun 1981. Tamat dari SMP negeri di Kasihan Jember, saya baru masuk ke Surabaya tahun 1981, masuk di SMA Saunggaling di Mogunung. Nah, di situ mulai saya mengenal Surabaya ikut Pak Desa. Oh, jadi Bapak ini sebenarnya awalnya dari Jember ya Bapak Dari ya? Jember Mbak Aisyah, Oh, ya oke, dari Jember. lalu pindah ke Surabaya. Ke Surabaya mulai tahun 1981. Oh, wow, berarti dari Jember langsung ke Surabaya untuk menempuh pendidikan selanjutnya. Iya, Kayak gitu betul, ya Mbak. Bapak ya. Wah, keren banget ya dari Bapaknya dari SD SMP ke Jember terus lalu ke Surabaya untuk melanjutkan SMA-nya. Wow. Untuk kesibukannya nih Pak, apa sih kesibukan dari Bapak sendiri selama beraktivitas sehari-hari ini apa aja nih Pak kesibukannya? Untuk kesibukan saya sebagai kepala rumah tangga, tetap saya pagi sampai dengan jam 10 saya harus bantu istri di rumah karena istri juga berkecimpung dalam UMKM, mempunyai stand usaha di beberapa tempat sehingga harus membantu istri. Kemudian setelah itu baru kita aktivitas saya untuk usaha saya sendiri sebagai vendor dari perusahaan untuk kegiatan maintenance, kemudian pengadaan dan supplier. Itu setelah itu ada waktu-waktu yang kosong memang itu bisa kita gunakan untuk kegiatan sosial, partai dan sebagainya. Oke, selain menjadi vendor dari perusahaan, Bapak juga ini ya, Gitu iya. dan sekaligus untuk menjadi membantu sosial juga. Iya. Seperti itu ya Bapak ya. Wah, ini Pak, karena kesibukan Bapak kan padat banget nih ya Pak ya. Gimana sih cara Bapak untuk mengatasi kesibukan yang padat seperti ini? Gimana nih Pak dalam kesehariannya Bapak? Ya skala prioritas saja, skala prioritas mana yang terutama keluarga memang harus saya prioritaskan. Setelah itu kegiatan yang lain kalau toh memang ada
panggilan dari perusahaan untuk saya menangani satu kendala di situ, mungkin saya akan selebihnya mungkin akan saya gunakan untuk kegiatan sosial, kegiatan partai, sehingga waktu itu sebisa mungkin terkondisi tidak sampai nanti saya harus mengganggu kegiatan-kegiatan saya. Saya kira itu, Mbak, saya terapkan di sini. Berarti Bapak juga bisa memprofesionalkan waktunya Bapak ya? Insya Allah begitu. Untuk membagi waktu dari kegiatan ini, Iya. lalu kegiatan ini, jadi tidak tabrakan gitu ya Bapak Iya, ya iya, waktunya. iya. Wah, keren banget sih. Dengan Bapak yang usianya sangat muda ya Pak ya. Iya. Dan hebat sekali bisa membagi waktunya ya Pak ya, dalam setiap kegiatan yang Bapak lakukan. Iya, insya Allah. Wah. Oh iya Pak, selain itu saya juga mau tahu nih, kenapa sih Bapak milihnya Partai Golkar? Kenapa nggak partai lainnya aja Pak? Apakah ada yang spesial dari Partai Golkar ini atau gimana nih Pak? Nah, ini yang perlu harus saya sampaikan ini, menurut pandangan saya, bahwa Golkar itu adalah partai yang dinamis, kemudian partai yang demokratis, kemudian partai yang beretika dan sopan santun. Ini yang harus kita tanamkan kepada masyarakat, bahwa Golkar ini benar-benar yang mempunyai dinamisasi, kemudian demokratisasi, ya, kemudian mempunyai etika dan sopan santun. Nah, ini yang harus kita terapkan mulai dari tingkat kecamatan Benowo. Syukur-syukur kalau saya alami sekarang mulai dari tingkat DPD sampai dengan tingkat ke bawah dari PL, dari pendukungnya, harus kita mengeterapkan itu. Itu yang saya tanamkan Golkar kepada masyarakat Benowo. Wah, berarti Partai Golkar adalah partai yang demokratis. Betul demokratis, betul Sangat-sangat demokratis, dan ya. betul dinamis sekali. Baik, jadi begitu ya Bapak ya, kenapa Bapak milih Partai Golkar ya Pak ya, untuk dipercaya untuk Bapak mengikuti pemilihan di tahun 2024 nantinya ya Pak siap. ya. Sudah siap Pak? Siap, Wah, harus siap banget. Oh ya, apa sih yang membuat Bapak yakin untuk maju ke Dapil 5? Ya, terdorong dengan rasa empati kita terhadap masyarakat. Kita ingin mengaplikasikan diri saya kepada masyarakat sehingga saya bisa mencalonkan diri menjadi caleg. Kebetulan, nah ini kebetulan dari Ketua DPD juga memberikan tugas kepada saya untuk menjadi wakile Benowo. Jadi kenapa? Wayai Benowo wis wayai duwe wakil dewi. Nah ini harapannya ketua begitu. Benowo wis wayai duwe wakil dewi. Iya betul. Jangan lupa pilih Bapak Suwanto ya teman-teman. Harus itu. Harus itu. Oke. Dan satu lagi nih Pak, bagaimana support dari keluarga untuk Bapak untuk mendukung untuk kedepannya? Alhamdulillah dari keluarga besar saya, kemudian keluarga besar dari Jember kan banyakan di Surabaya. Dan itu alhamdulillah support banget, mendukung sekali. Bahkan setiap kali ada kegiatan keluarga itu selalu memperkenalkan, dan saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan kepada keluarga, sehingga keluarga itu sangat mendukung, baik itu dengan support maupun doanya luar biasa sekali. Jadi keluarga sangat-sangat menginginkan menjadi penerus dari keluarga untuk bisa berbakti mengabdi kepada masyarakat. Wah, sangat alhamdulillah sekali, ternyata support dari keluarga itu penuh ya Pak ya. Luar biasa. Saya bersyukur sekali. Membuat Bapak semakin semangat ya buat maju untuk kedepannya. Iya, betul. Keren banget. Setelah kita mendengar nih tujuan dari Bapak yang sangat mulia dan mendapatkan support keluarga yang penuh, saya juga mau tanya nih Pak, bila nantinya Bapaknya sudah jadi ya, alhamdulillahnya, apa yang akan Bapak lakukan nih untuk masyarakat atau rakyat di Dapil 5 nantinya? Nah, ini yang juga perlu harus saya sampaikan juga ya, bahwa kalau toh takdir Gusti Allah nanti saya memang harus duduk
di Yosudarso, saya harus bersyukur sekali. Sehingga kenapa? Saya bisa mengaplikasikan diri saya lebih banyak lagi membantu masyarakat. Baik secara personal pribadi maupun secara kekuasaan menggunakan kebijakan pemerintah. Ada 4 poin yang harus saya perjuangkan nanti. Bila mana saya ditakdirkan Allah untuk duduk di Yosudarso. Yang pertama adalah SDM. Sesuai dengan nomor urut Partai Golkar 4. Jadi 4 perjuangan Partai Golkar Benowo, khususnya saya pribadi ada 4. Yaitu apa? Untuk meningkatkan sumber daya manusia. Yang kedua, supaya untuk meningkatkan perekonomian ibu-ibu yang sekarang lagi kesusahan untuk biaya makan sehari-hari. Nah, ini penting juga. Kemudian yang ketiga yaitu untuk memperjuangkan tempat-tempat ibadah yang kurang mendapatkan sentuhan dari pemerintah kota. Ini harus saya perjuangkan. Kenapa? Selama ini dari pemerintah kota fokus pada infrastruktur pavingisasi, PJU, Yudit, tetapi tempat ibadah ini yang belum tersentuh, kurang tersentuh. Mohon maaf, kurang tersentuh. Nah, ini yang harus saya perjuangkan supaya tempat-tempat ibadah itu bisa mendapatkan tempat yang layak, yang baik, sehingga kita beribadah itu bisa nyaman, bisa khusyuk dan sebagainya. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat yaitu ayo kita lihat anak muda sekarang generasi Z kebanyakan itu keluar rumah tujuannya kemana? Ke warung kopi. Tujuannya yang tidak ada arah. Harapan saya nanti kita menggunakan kebijakan ada sentuhan dari Pemkot, setiap RT bisa mendapatkan minimal alat olahraga meja pingpong. Kenapa? Karena untuk kegiatan mereka daripada harus keluar bisa menggunakan meja pingpong untuk olahraga. Minimal mengurangi kegiatan anak muda keluar dari rumah tanpa tujuan. Sehingga apa? Karang Taruna bisa kita kendalikan tidak sampai terjerumus pada kegiatan-kegiatan yang itu kurang kita awas. Saya kira itu, Mbak Aisyah. Oke. Bisa saya simpulkan berarti ada 4 poin ya teman-teman ya. Iya betul. Yang 4 pertama poin sesuai dengan nomor Golkar itu. Oh iya dong, sesuai dengan nomor Golkar. Iya, nomor Golkar nomor ada 4. Nah, ini. Pertama SDM, yang Iya. kedua perekonomian, Iya, dan betul. yang ketiga juga ada fasilitas ibadah ya Iya, Bapak ya. sentuhan untuk tempat ibadah. Nah, betul, penting itu. Yang keempat nih untuk keterampilan olahraga para muda-mudi ya Anak Pak muda, ya. anak muda Wah, itu. keren banget nih. Ini adalah salah satu hal yang harus dikembangkan ya Pak ya. Dan Saya kira harus perlu itu, harus ya, perlu. harus banget nih. Jadi teman-teman nih harus pilih Pak Tuanto pastinya. Harus dong. Harus dong. Oke Pak, selanjutnya Pak. Bila mana, amit-amit ya Pak ya, apabila nantinya Bapak tidak terpilih menjadi calon legislatif tahun 2024, apakah Bapak tetap melakukan kegiatan sosial dan tetap berada di Partai Golkar atau bagaimana Pak? Saya tetap bersyukur. Meskipun tidak nantinya ditakdirkan Gusti Allah saya tidak terpilih. Saya tetap bersyukur karena apa? Saya sudah diberikan kesempatan masuk di Partai Golkar ini. Karena Partai Golkar adalah jembatan untuk mengabdi kepada masyarakat. Biarpun nanti tidak terpilih, tetap masih berada pada Partai Golkar dan itu terjun ke masyarakat, bersosialisasi dengan masyarakat, menerima aspirasi masyarakat, menerima keluhan masyarakat, sehingga bisa kita sampaikan kepada teman-teman yang ada di sama saja. Jadi tetap bersyukur. Dapat duduk ya bersyukur, nggak dapat duduk juga tetap bersyukur. Sehingga apa? Hidup ini nyaman. Tidak ada beban sama sekali. Tetap bersyukur dimanapun tempatnya kita bersyukur. Lebih-lebih karena saya berada di Partai Golkar,
Ya tentunya Golkar sudah mewadahi ini semua, tetap pada satu jalur Partai Golkar nomor 4. Nah, berarti terpilih atau tidaknya tetap harus bersyukur Tetap ya harus Bapak bersyukur, ya. tetap harus bersyukur. Karena bersyukur itu nomor satu ya teman-temannya, Iya. untuk jalur lebih bahagia. Iya, Seperti itulah Mbak itu. Esa, betul. Wah, oke. Setelah kita mendengarkan tujuan dari Bapak Wanto untuk mengikuti pemilihan caleg tahun 2024 nantinya, kita bisa tahu nih, sangat-sangat ingin bisa membantu rakyat untuk maju dan berkembang dalam bidang pendidikan, ekonomi, olahraga, dan fasilitas yang ada nantinya ya Bapak Betul ya. Mbak Esa. Wah, Iya. sebelum penutupan nih Pak, kita sampai di ujung acara ya Pak ya. Apa nih pesan-pesan yang Bapak ingin sampaikan kepada para warga atau masyarakat yang ada di Indonesia ini? Gimana Pak? Apa pesan-pesannya nih Oke, Pak? Mbak Syah, terima kasih. Ini yang perlu diketahui oleh masyarakat di Surabaya ya, khususnya di Dapil 5, bahwa di Partai Golkar itu ada program-program yang memang harus diketahui. Termasuk apa? Beasiswa PIB bisa melalui Partai Golkar. Kemudian pengajuan pavingisasi bisa melalui Golkar. PJU bisa melalui Golkar. Bedah rumah BSPS bisa melalui Partai Golkar. Banyak sekali Golkar bisa memberikan manfaat kepada masyarakat. Nah ini nanti harapan kita teman-teman warga khususnya karena saya berasal dari daerah Benowo yang mempunyai harapan kami bahwa Benowo wis wayahe duwe wakil dhewe. Nah ini harapan kita, ayo warga Benowo, ayo kita mencoba, kita mulai beralih kepada calon kita sendiri untuk bisa mengangkat Benowo menjadi yang lebih maju lagi. Karena Benowo itu penduduknya banyak, ya, penduduknya banyak. Banyak sekali kearifan lokal yang memang harus kita tingkatkan. Kemudian banyak sekali pembangunan di Benowo yang harus kita selesaikan. Banyak sekali warga anak sekolah yang butuh untuk kita tingkatkan pendidikannya. Ya ini harapan kita, kalau memang nanti Benowo duwe wakil dhewe, insya Allah nanti kita bisa mengaplikasikan diri saya untuk warga Benowo dan warga di Dapil 5 Surabaya. Wah, keren banget dari Bapak Tuanto nih. Ada jargonnya nggak nih Pak? Jargon, oh ya pasti jargon. dong, pasti oke. dong Mbak Esa. Apa nih jargonnya nih? Biar Iya semua tahu. Iya. Jargonnya Bapak Tuanto nih apa? Karena saya berada di Benowo, jadi saya memberikan tagline atau jargon 2024 Tonggo Dewi. Oke. Ya, karena memang ini paling bagus. Bahwa 2024 Tonggo Dewi, wis wayahe Benowo duwe wakil Dewi. Warga Benowo, jangan lupa. Wah, bisa kita ulangi bareng-bareng lagi, Pak. 1, 2, 3. 2024 Tonggo Dewi. Wah. Oke, terima kasih kepada Bapak Wanto yang sama-sama telah Mbak Esa. Terima kasih juga saya bisa diundang ke dan sini. setelah menyempatkan waktunya juga untuk hadir di acara hari ini Sama-sama, ya Pak ya. Terima kasih untuk waktunya, dan kepada para penonton jangan lupa untuk tetap lihat episode-episode selanjutnya nih, podcast selanjutnya. Ikuti terus GSTV. GSTV. Sampai jumpa. Sampai jumpa.